Tensi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di gedung DPR RI mulai melandai. Di tengah meredanya aksi unjuk rasa, publik justru dikejutkan dengan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Del Pedro yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga mengajak, menghasut, dan memprovokasi demonstran termasuk pelajar hingga berujung aksi ricuh. Pola semacam ini rupanya bukan pertama menimpa para aktivis. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Aksi demonstrasi yang bermula pada 25 Agustus 2025 mulai melandai meski sempat memanas sepekan terakhir. Sejumlah aparat berwenang mengungkap pihaknya telah mengamankan beberapa orang yang diduga menjadi penghasut dan provokator dalam aksi demo tersebut. Salah satu yang ditangkap yakni Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Penangkapan Del Pedro dilakukan pada 1 September 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat di kantor Lokataru Foundation Jakarta Timur. Penangkapan Del Pedro dikonfirmasi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arysyam Indradi, Selasa 2 September 2025. Adi Ari mengungkap, saat ini Direktur Lokataru itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pelajar dalam aksi ricuh di depan gedung DPR MPR RI. Jadi benar, Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Del Pedro diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang hasutan di muka umum dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda Rp4.500. Lalu pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda Rp1 miliar. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76H, 15, dan 87 soal larangan memperalat anak dalam politik atau kerusuhan dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp100 juta.
Penangkapan Del Pedro memicu aksi protes, termasuk dari aktivis HAM dan pendiri Lokataru Haris Azhar. Haris mengungkap hak konstitusional dan hak asasi manusia Del Pedro dibatasi. Hal itu seperti larangan menggunakan telepon untuk menghubungi pihak manapun. Menurutnya, tindakan intimidasi dan pembatasan hak konstitusional itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi manusia. Lokataru Foundation dalam keterangannya menyayangkan penangkapan di luar jam kerja normal dan di kediaman atau perkantoran. Penangkapan Del Pedro dilakukan oleh 7 hingga 8 polisi yang dipimpin oleh Subdirektorat 2 Keamanan Negara sebagaimana tercatat dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Padahal, divisi itu harusnya menangani perkara terkait keamanan negara, bahan peledak, senjata api, pemilu, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat, dan politik serta tindakan pidana yang berimplikasi kontingensi. Lokataru Foundation juga memprotes legalitas dokumen serta pasal-pasal yang dituduhkan sebab menunjukkan adanya ketidakjelasan atau minimnya informasi awal terkait prosedur hukum yang berlaku. Del Pedro telah meminta untuk didampingi kuasa hukum mengingat pasal-pasal yang dituduhkan belum dipahami sepenuhnya. Permintaan itu disebutnya sebagai bentuk upaya pembelaan diri dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaannya. Namun, polisi menyatakan surat tugas yang dibawa telah menginstruksikan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta barang. Kejadian yang menimpa aktivis termasuk Del Pedro bukan pertama kalinya terjadi. 2019 lalu, suara kritis Dandi Laksono dan inisiatif membantu demonstrasi mahasiswa oleh Ananda Badudu pun berbutut panjang. Dalam rentang waktu 6 jam, keduanya bergantian dijemput polisi. Saat itu, Dandi ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan ujaran kebencian. Sementara Ananda berstatus saksi atas bantuan dana kepada mahasiswa. Penangkapan Dandi dan Ananda pun terjadi di saat keriuhan demonstrasi sejumlah rancangan undang-undang kontroversial sedang mereda. Penangkapan Del Pedro ini menunjukkan pola berulang yang menimpa aktivis pasca demonstrasi. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini diduga menghasut dan melibatkan pelajar yang berujung aksi anarkis. Namun, Lokataru Foundation menilai proses penangkapan Del Pedro penuh kejanggalan, melanggar prosedur hukum, dan membatasi hak konstitusional. Kasus ini memperkuat kekhawatiran ruang kebebasan sipil dan kritik publik di Indonesia makin terhimpit. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.